Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan legenda. Kenalkan, nama saya Mita Hujana. Saya berperan sebagai Darmi. Kenalkan, nama saya Rizka sebagai teman Darmi. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup bercukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari kerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata, Darmi, bisakah kamu memasak hari pun tidak bisa pulang siang ini? Darmi yang sedang merapikan jilbabnya terkejut. Kalau aku masak, nanti jilbabku bau tungku. Lalu kalau aku mengantarkannya ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Lelah, dia beristirahat sambil meminum air botol yang dibawanya. Dia berdoa dalam Tuhan, hati. tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Amin. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulit yang bersih juga ikutan kotor deh. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen yang tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedaku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti Ibu berjalan di belakangku aja. Kenapa, Darmi? Pokoknya Ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang kulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Siapa Darmi, ibumu ya? Ingin teman tahu jika ia punya ibu yang jelek dan kotor segera menjawab. Bukan, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Idih, Betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan, lalu Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? aku mau ke pasar. Ngomong siapa yang di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi sedih, begitu tega anaknya mengakui ibunya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Itu pembantuku. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar Setelah dia Ibu menjadi Darmi jerah. selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, nak, ini semua karena pengakuan
Ampun Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka pada ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga besar. Batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis.